Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, akhirnya buka suara usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto mengatakan partainya menghormati proses hukum tersebut. Hasto mengatakan PDIP termasuk dirinya taat hukum. PDIP, kata dia, adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Hasto juga menyinggung soal sikapnya yang mengkritisi berbagai hal. Dia memahami bakal menghadapi risiko ketika menyampaikan pandangan kritis. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. KPK sebelumnya resmi mengumumkan Hasto Kristianto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada pemilu 2019 melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Dia juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan perintangan dalam kasus suap PAW anggota DPR sejak operasi tangkap tangan digelar. Salah satunya, dia diduga memerintahkan sejumlah ponsel dirusak dan dibuang. Dari Jakarta, Faisal Fazri, Jawa Post TV, memberitakan.